Selamat datang di channel Bahas Politik. Oke, kali ini gue akan membahas tentang political branding. Jadi nanti kita akan bahas tentang political branding. Oke, kalau gitu langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa kita bumper dulu. Oke, jadi di sini kita akan saya mengutip dari swaonline.co.id mengenai artikel tentang mengenal digital political branding dalam strategi politik. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan. Pemilu itu adalah sebuah perayaan demokrasi yang sangat penting bagi sebuah bangsa karena hal itu menyangkut masa depan bangsa tersebut. Pemimpin yang tepat dan pilihan mayoritas masyarakat selanjutnya akan diharapkan memiliki kualitas yang diharapkan berdasarkan janji kampanye mereka atau mungkin bagi pertahanan adalah hasil kinerja di periode lalu menjadi kekuatan tersendiri dibanding calon yang lain, sehingga calon pemimpin penting bagi mereka untuk berinvestasi dalam strategi politik yang rapi dan terukur. Lanjut, perkembangan komunikasi politik secara khusus dalam pemilihan kepala daerah ataupun negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak berkembangnya media internet dan teknologi digital yang menyertainya. Zaman dulu, partai menyongsong atau mengusung calon pemimpin itu banyak menggunakan sumber waktunya untuk berkampanye langsung di daerah-daerah targetnya dan menghabiskan dana yang tidak sedikit di media above the line seperti iklan televisi, radio, atau bahkan koran, sehingga tak heran ongkos politik di negara yang besar seperti Indonesia itu tak murah. Cara tersebut sangat efektif dilakukan pada masa di mana Indonesia belum terlalu fasih dengan yang namanya digital media, smartphone, ataupun sosial media. Bedanya pada saat ini hal tersebut menurut saya itu akan merubah drastis secara khusus 3-5 tahun ke depan. Kemudian kita lanjut di digital media will be the difference. Tahun 2016 lalu, dunia dikejutkan dengan kemenangan Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat. Saya juga merasakan hal itu. Mengapa tidak bila kita menonton berita terkait hal pemilu Amerika Serikat saat itu, keyakinan banyak orang bahwa akhirnya kemungkinan Trump itu menangnya sangat kecil, apalagi dengan ditambahnya isu-isu negatif mengenai masa lalu dia begitu banyak di blow up di media, dan tidak sedikit artis yang menyatakan ketidaksukaannya kepada Trump. But yes, mostly were wrong. Trump won. Trump akhirnya menang juga. Setelah kemenangan Trump, muncullah berbagai spekulasi dan mungkin yang paling santer adalah adanya intervensi Rusia dalam pemilu mereka. Namun saya lebih melihatnya adalah strategi digital communication. Mereka lah yang membuat Trump menang. Brad Parscale adalah orang di balik kemenangan Trump. Dia membuat strategi multiplatform digital dengan investasi hingga puluhan juta dolar untuk memberikan iklan di media sosial. Pada saat itu sih platform media sosial paling besar sih Facebook, dan tim Trump itu sangat sedikit menghabiskan budget di media konvensional seperti televisi, radio, ataupun koran.
Kemudian kita lanjut ke Big Data Analysis and Management. Salah satu strategi yang dilakukan Parscale adalah pengelolaan data yang sangat besar terkait calon-calon voter yang telah dikategorikan ke dalam beberapa segmen. Apakah itu dikategorikan sebagai loyal voters, swing voters, hingga voter yang merupakan milenialis. Ya, mereka semua punya metode pendekatan yang berbeda-beda. Beda di sini maksud saya adalah konten yang disampaikan membutuhkan ratusan hingga ribuan jenis artikel, dari artikel, foto, video, konsep untuk digunakan secara intens berkomunikasi dengan calon voters tersebut di media digital setiap harinya. Dan karena ini media digital, variasi pemberitaan tersebut dan jangkauan hingga ke pelosok-pelosok hanyalah sebatas tombol atau enter. By the way, media konvensional tidak mampu menandingi hal tersebut, terlebih lagi biaya yang akan jauh lebih efisien. Kemudian, mengapa digital bisa membuat perbedaan? Nah, saya akan menjelaskan bukan dengan analitik digital agar dapat dimengerti dengan mudah. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki smartphone atau media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya? Saya percaya kebanyakan dari kita memiliki hal tersebut atau bahkan semuanya. Memiliki Facebook itu ibarat memiliki KTP di dunia digital. Dan juga di saat ini manusia memasuki zaman modernisme yang dengan cepat perubahannya. Satu-satunya teknologi yang bisa terus menjembatani perubahan yang cepat tersebut adalah komunikasi tanpa batas. Jadi tidak heran banyak dari kita yang tidak bisa lepas dari gadget karena informasi yang sangat penting bagi kita saat ini menggunakan gadget atau smartphone. Di Indonesia sendiri itu memiliki populasi lebih dari 250 juta orang, dan yang bisa melebihi angka tersebut adalah jumlah nomor handphone yang beredar lebih dari total populasi. Rata-rata orang Indonesia memiliki lebih dari satu nomor. Penetrasi internet telah mencapai sekitar 30-40% dan terus bertumbuh. Namun di Indonesia bagian barat angkanya itu jauh lebih tinggi lagi. Berapa banyak dari kita yang mendapatkan berita dari televisi, koran ataupun radio? Masih ada. Namun mana lebih sering bila dibandingkan dengan dari handphone kita. Baik itu dari sharing dari WhatsApp, Facebook, atau portal berita online atau Line Today. Manusia akan semakin praktis dalam kehidupannya, dan digital kemungkinan hal tersebut. Melalui digital, media calon politik bisa berkomunikasi langsung. Gadget akan menjadi hal yang akan selalu dibawa oleh kita saat ini. Anda itu akan selalu terkoneksi dengan media digital Anda. Apakah itu messenger, media sosial, search engine, dan sebagainya. Intinya dengan digital media, calon pemimpin dapat berkomunikasi dengan Anda kapanpun dan dimanapun, tanpa harus menunggu Anda menyalakan televisi, mendengar radio, atau membaca koran. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Dengan jumlah populasi besar, akses internet semakin cepat bertumbuhnya, ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat bahwa internet memberikan efisiensi dan efektivitas berkomunikasi, bekerja, berbisnis, dan sebagainya. Membuat digital media menjadi platform yang sangat sesuai bagi partai politik atau calon pemimpin untuk berkomunikasi secara luas, terukur, masif, dan efisien. Saya percaya dengan investasi strategi politik di digital media akan menjadi pembeda di Indonesia, baik dari segi awareness hingga influence di bagian preference. Namun,
semua akan kembali lagi bagaimana calon atau partai tersebut dapat membuat strategi digital political campaign-nya dengan tepat dan efektif. Oke, thank you. Nanti diedit lagi ya. Ini apa namanya? Sound effect ketawa-ketawa. Ketawa. Tepuk tangan. Oke, itu adalah pembahasan tentang mengenai digital political branding dalam strategi politik. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan itu saya mohon maaf. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you and bye-bye.